Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, sahabat referensi belajar. Bagaimana kabar anak-anak? Semoga kalian semua tetap sehat, tetap ceria, dan juga tetap semangat. Sudah lama ya kita tidak berjumpa dalam video pembelajaran setiap harinya. Tidak terasa sudah memasuki semester 2. Semoga untuk kedepannya kita akan tetap terhubung dengan video pembelajaran yang menarik lainnya. Oke? Sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya anak-anak sarapan terlebih dahulu agar pembelajaran pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar. Selalu mencuci tangan sebelum dan sesudah beraktivitas. Bisa? Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Selesai. Pertama, kita akan mempelajari tentang bahasa Indonesia. Pernahkah kamu melihat buku-buku di samping? Apakah buku cerita kesukaanmu? Apakah kamu juga punya penulis cerita kesayanganmu? Tahukah kamu apa yang dilakukan para penulis cerita atau sastra Indonesia? Buku-buku cerita tersebut adalah beberapa karya penulis cerita anak Indonesia yang bernama Clara Eng. Beliau telah menulis berbagai macam buku cerita anak yang sangat menarik. Tahukah kamu tentang penulis-penulis cerita anak lainnya? Ayo berdiskusi. Penulis cerita anak mempunyai peran yang sangat penting bagi pendidikan anak-anak. Berikut ini adalah beberapa peran mereka. Ya, lihat gambar di bawah ini. Yang pertama, melestarikan budaya bangsa. Ya, yang kedua, membantu anak untuk senang membaca. Yang ketiga, membantu anak mengenal sekitar dengan cara yang lebih menyenangkan. Dan memperkenalkan negara atau bangsa-bangsa lainnya ke anak-anak tersebut dengan semua dan segala keunikannya. Tahukah kamu peran lain seorang penulis cerita anak yang kamu ketahui? Apakah manfaat membaca buku cerita anak untukmu? Apakah manfaat membaca untukmu? Seorang penulis cerita anak merupakan salah satu pekerjaan seni sastra karena ia merangkai kata-kata untuk menuangkan imajinasi dan pendapatnya tentang lingkungan sekitar agar orang lain dapat membaca dan merasakan hal yang sama. Puisi juga merupakan salah satu contoh karya sastra. Dalam puisi, kata-kata yang digunakan seringkali mempunyai makna yang dalam. Puisi menggunakan kalimat yang lebih pendek dibandingkan dengan karangan ya. Oke, sekarang menjelaskan makna puisi. Saatnya untukmu memulai membuat puisi tentang cita-cita. Untuk itu, marilah lakukan hal-hal berikut ini ya. Yang pertama, bayangkan cita-citamu. Lalu ceritakan kehebatan cita-citamu tersebut. Ceritakan bagaimana cita-citamu akan berguna bagi orang lain di sekitarmu. Yang kedua, buatlah beberapa kata kunci dari setiap gagasan yang kamu miliki. Yang ketiga, rangkailah gagasan-gagasan tersebut sehingga menjadi puisi yang utuh. Yang keempat, pilihlah kata-kata yang memiliki rima hampir serupa. Yang kelima, tuliskan puisimu di dalam buku catatanmu. Nah, untuk poin 6, 7, 8, 9 ini bisa anak-anak lengkapi saja ya. Karena kan kita tidak bertatap muka. Bagaimana anak-anak bisa membacakan puisi kepada teman sebangkunya. Oke, poin 6 sampai poin 9 lengkapi saja ya. Nah, ini jadi nanti anak-anak bisa membuat judul puisi sendiri ya, mengkreasikan puisi sendiri, atau bisa juga mengambil dari internet. Dibuat tabel seperti ini ya. Ada judul puisi, nama pengarangnya, isi atau makna puisinya ya. Anak-anak kerjakan dua seperti contoh di gambar ini. Harus dibuat seperti contoh ini ya. Jika anak-anak tidak buat seperti contoh ini atau buat hanya satu, itu akan mengurangi nilai anak-anak. Jadi tolong kerjakan sesuai perintah, sesuai contoh. Oke, kerjakan di buku tulismu, fotokan, kemudian diupload ke Google Classroom. Oke,
Selamat mengerjakan, sampai bertemu lagi di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.